nggak pakai otak, pakainya nafsu. Jangan. Oke, kali ini aku mau bikin konten tentang masalah aku, tentang pengalaman aku pas kerja di Qatar. Kenapa aku milih Qatar? Alasannya ya itu ada dua. Pertama, kedua kakakku itu sukses di sana. Dan yang kedua, alasannya membantu suami ekonomi. Pada saat itu aku masih punya anak kecil umur 18 bulan, aku tinggalin. Alasannya karena ingin membantu suami. Aku langsung ke intinya aja. Selama 10 bulan aku di sana bekerja dengan baik, dan selama 10 bulan itu aku mendapatkan pengalaman yang kurang baik seperti dipukul, disiram pada saat pingsan, terus gaji ditahan, pokoknya disiksa. Aku tiap hari di situ, ya digeret, wis pokoknya komplit lah. Dan yang lebih parahnya, aku menghubungi pihak Indonesia. Pada saat itu aku berkirim surat kepada pihak BPMI, BP2MI, antara itulah ya kalau kalau nggak salah. Lah terus akhirnya aku dapat balasan nih, ditelepon nih, direspon nih sama mereka. Tapi bukannya ngebela aku, malah bilang kayak gini. Aku masih ingat persis karena ini adalah kejadian aku yang nggak pernah aku lupakan. Bilangnya gini, "Mbak, kamu sabar dulu, tunggu 2 bulan lagi katanya penggantinya akan datang. Eee, majikan kamu lagi cari pengganti kamu, sabar dulu di situ." Dari situ gue tek, "Hah? Gue di sini disiksa loh, gaji nggak digaji loh. Nunggu 2 bulan lagi antara hidup dan mati." Aku nggak tahu ini. Aku nggak nurut omongan dia harus nunggu 2 bulan lagi, karena sumpah aku nggak tahan lagi dipukulin tiap hari, dimarahin tiap hari, dan aku lebih memilih kabur ke KJRI. Malam sebelum kabur, ada kejadian yang lebih konyol. Menurut aku konyol sih orang sana itu. Nggak pakai otak, pakainya nafsu, nggak pakai hati, tau nggak? Jam 3 pagi, aku nidurin anaknya. Pada saat itu mereka ada pesta ya. Aku cuma nidurin anaknya dengan puk ini. Pelan banget. Datanglah itu si saudara perempuannya. Cukup-cukup naik, lihat aku, balik lagi. Selang berapa menit, majikanku itu datang, datang-datang, langsung nampar saya. Aku bilang, aku kaget. Aku bilang gini langsung, "Mbak," tampar, "Mbak," sampai 3 kali ku dipukul. Jangan, gila kan mereka itu. Salah apa saya? Sampai segitunya, datang-datang langsung nampar 3 kali. Aku di situ nggak nangis, nggak ngeluarin air mata setetes pun. Aku tegas karena aku sudah kehabisan kesabaranku. Mau lapor polisi pun di sana percuma. Bah,
Kan mereka lebih membela majikan ketimbang saya. Karena apa sih? Saya cuman budak mereka. Kita dianggap budak sama mereka. Dan besoknya aku kabur. Dan di perjalanan itu aku dibantu sama orang Pakistan. Dia driver di sana dan aku juga naik itu takut-takut gimana gitu ya. Wah, ada percakapan kayak gini lah. Kenapa kamu kabur? Ya udah daripada kamu pulang ke Indonesia, mendingan kamu ikut sama saya. Wah, langsung aku pikirannya langsung kemana-mana. Jadi, "Enggak lah, terima kasih kamu sudah mau ngebantu saya. Aku mau tetap pulang ke Indonesia. Kalau kamu nggak mau nganterin saya, lebih baik kamu turunin aku di sini. Aku nggak mau ikut kamu karena saya masih punya keluarga di Indonesia. Terus juga saya di sini nggak megang duit sama sekali," aku bilang gitu. Dan terus, "Ya udahlah, aku anter," katanya gitu. "Kamu nggak usah takut, aku anterin. Agensi kamu di mana?" Eee, ya aku tunjukin aja nih alamatnya, terus nggak ketemu. Akhirnya, ya udah kalau nggak ketemu, eee, kamu aku turunin di sini, nanti aku panggilin taksi, suruh taksi nganterin kamu ke KJRI karena waktunya nggak cukup untuk aku, katanya gitu. Terus aku bilang, "Terima kasih, aku mau bayar kamu berapa? Aku nggak ada duit," aku bilang gitu. Nggak usah bayar, ini uangnya buat bayar taksi aja." Dan di situ alhamdulillah banget, aku ditolong sama orang Pakistan dan sama si taksi ini. Aku dianterin ke KJRI, ke KJR, ke KBRI, dan alhamdulillah di sana disambut baik sama penjaga, dan juga di sana aku kurang lebih 1 minggu, dan juga di sana ketemu sama orang-orang Indonesia yang bermasalah gitu. Terus, selama 1 minggu itu aku dikirimlah ke tempat penampungan, kayak semacam penjara gitu ya, karena ya butuh proses sih untuk pulang. Yang penting aku selamat aja deh, dan aku nggak megang berapa duit aja gitu ya, dan terus, di sana kurang lebih 2 bulan, aku pulang. Dan pulang itu pun aku nggak gampang, dibantu sama kakak aku, dibantu sama majikan kakakku. Akhirnya gaji yang ketinggalan itu aku belikan tiket sama ada sisa berapa gitu ya, ya sudahlah yang penting aku bisa pulang dengan selamat walaupun aku pulang nggak bawa uang. Udah dulu itu, cerita udah gitu aja dulu ya. Itu cerita aku pas aku di pengalaman pertama kali pengalaman kerja di Qatar. Nggak semulus yang orang lihat, dan di sini aku belajar bahwa walaupun kakak aku sukses di Qatar, belum tentu aku sukses di sana juga, gitu intinya. Pelajaran yang aku ambil itu, kayak gitu. Dan jangan takut jika kalian dianiaya sama majikan, mudah-mudahan tahun 2026 ini udah nggak ada penganiayaan di negara Timur Tengah itu ya. Cukup aku aja, ya. Udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.